Setelah merasa telah menurunkan seluruh ilmunya pada Suradipa, Kiai Suryo Alam menyuruh Suradipa untuk melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam di sebuah goa di puncak Gunung Sindoro. Selama bertirakat tersebut, Suradipa hanya boleh menyantap 1 buah pisang batu dan seteguk air setiap harinya. Setelah proses tirakat itu selesai, Kiai Suryo pun melihat bahwa Suradipa telah berhasil mendapatkan pulung atau wahyu kasatrian yang akan menjadikan diri Suradipa sebagai kesatria besar yang harum namanya dan menggoncang bumi Jawa oleh kebesaran namanya. Wahyu kasatrian itulah pertanda bahwa sudah saatnya ia melepas Suradipa untuk turun gunung. Pada suatu subuh menjelang matahari terbit, di sebuah gubuk yang merupakan satu-satunya bangunan yang terdapat di Gunung Sindoro, Suradipa duduk menghadap gurunya, Kiai Suryo Alam, yang sedari tadi bertafakur membuka matanya. Aura angker yang biasanya nampak dari si kakek tua ini kini berubah. Rasanya sejuk sekali bagi Suradipa, tapi ia tidak tahu apa artinya. Suradipa, kau ingat sudah berapa lama berada di Gunung Sindoro ini? Tanyanya. Suradipa terdiam sebentar, seolah sedang menghitung. Kalau tidak salah, saya sudah berada di sini selama 5 tahun. Hari ini tepat 5 tahun semenjak guru membawa saya yang terluka parah dari desa Banyu Urip. Jawab Suradipa. Kiai Suryo Alam mengelus-elus janggut panjangnya yang berwarna putih. Dia lalu menatap ke arah timur. Matahari itu masih tetap matahari yang dulu juga. Masih sama dengan matahari 5 tahun yang silam. Puncak Gunung Sindoro ini juga masih seperti dulu juga. Hanya umur kita yang bertambah. Yang tua tambah tua. Hanya dunia luar yang banyak berubahnya. Kemudian terdengar kembali suara sang kakek. 5 tahun, waktu yang cukup untukmu tinggal bersamaku, belajar agama, belajar ilmu kanuragan, belajar ilmu kadikjayaan, belajar segala kawisesaan. Tapi kau juga jangan lupa, harus ingat ilmu dan segala kesaktian apa yang telah aku berikan padamu, semuanya adalah masih sangat terlalu kecil, terlalu sedikit, sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuasaan Gusti Allah. Kau mengerti, Suradipa? Suradipa mengangguk. Iya, Guru. Sang kiai mengelus-elus janggutnya. Matanya menyipit memperhatikan muridnya itu. Suradipa, aku telah menurunkan semua ilmuku padamu. Dengan seluruh ilmu yang kau miliki dariku, ditambah yang telah kau miliki sebelumnya dari almarhum kakek dan ayahmu, bekalmu telah cukup untuk melanglang di jagat ciptaan Gusti Allah ini, untuk menolong sesama manusia, untuk kebaikan, untuk kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, untuk berdakwah sekaligus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau nyeleweng, kau akan dapat balasan sendiri di kemudian hari. Kau mesti ingat bahwa bukan kau saja yang sakti di dunia ini. Kau mesti sadar bahwa di luar langit ada langit lagi. Begitu seterusnya, sampai tidak ada yang melebihi kekuasaan Gusti Allah. Selain itu, kau juga harus menjauhkan diri
dari segala sifat yang tidak baik. Kau jangan sekali-kali bersifat sombong, congkak, dan takabur. Kau ingat itu, Suradipa?" Suradipa mengangguk lagi. "Ingat, Guru." Manusia ingat dengan pikirannya, sama otaknya. Tapi aku tak mau kalau kau cuma sekedar mengingat saja, karena setiap ada ingat, mesti ada lupa. Dan manusia manapun, selagi bernama manusia, suatu ketika tetap akan membawa sifat lupa itu. Lupa dan kelupaan. Yang penting ialah kau mesti menanamkan sedalam-dalamnya ke dalam hatimu, ke dalam sanubarimu, ke dalam aliran kau punya darah, ke dalam detak jantungmu, ke dalam hembusan nafas. Sesuatu itu jika ditanamkan dalam-dalam, laksana sebatang pohon jadinya. Tak satu tangan pun yang sanggup mencabutnya dari bumi, karena dari hari ke hari akar yang membuat pohon itu tegak semakin kokoh dan jauh masuk ke dalam tanah. Lanjut Ki Suryo. Satu lagi, tanamkanlah dalam hatimu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan suatu kesalahan. Begitu juga aku. Aku pun tak luput dari berbuat kesalahan. Ki Suryo lalu menghela nafas. Matanya menerawang jauh, seolah menembus kejadian beberapa puluh tahun silam. Suradipa, meskipun kau telah mempelajari ajian Rajah Penyangga Langit yang dulu pernah digunakan si Topeng Sitan yang hampir mengakhiri riwayatmu, dan barangkali kau sudah bisa menduga pertanyaanmu dulu. Tetapi sesuai janjiku, dulu aku akan menjawab pertanyaanmu 5 tahun yang lalu ketika kau bertanya, mengapa aku bisa tahu tentang si Topeng Setan yang memiliki ajian Rajah Penyangga Langit. Sekitar 40 tahun yang lalu. Ketika itu aku masih menjadi seorang pengembara. Aku terus berjalan melanglang buana, menapaki seluruh pulau ini untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah aku dapatkan dari almarhum guruku. Pada suatu ketika, sampailah aku di suatu desa di kaki Gunung Arjuno yang sedang dibegal oleh sekawanan perampok berilmu tinggi. Mereka menjarah seluruh hasil panen desa itu dan membantai hampir seluruh penduduknya. Saat aku memutuskan untuk turun tangan membasmi para perampok keji tersebut, mereka sedang membantai keluarga Demang desa itu dan membakar seluruh rumahnya. Pemimpin perampok itu menganiaya seorang anak kecil dan hendak memperkosa ibunya yang merupakan istri Ki Demang. Aku langsung turun tangan dan berhasil membasmi semua anggota perampok tersebut. Namun rupanya aku terlambat. Ki Demang telah tewas dengan mengenaskan. Istrinya tewas bunuh diri demi menjaga kehormatannya. Sementara anak mereka yang masih bocah terluka sangat parah. Mereka melukai wajah bocah itu sampai wajahnya menjadi rusak. Rupanya pemimpin rampok itu menaruh dendam pada Ki Demang karena ia mencintai istri Ki Demang, dan si bocah itu wajahnya sangat mirip Ki Demang, sampai mereka menyiksanya dengan merusak wajah bocah itu. Aku pun langsung menyelamatkan nyawa bocah itu. Aku berhasil menyembuhkan semua luka-lukanya, kecuali luka di wajahnya yang akhirnya menjadi cacat bagi si bocah. Karena kasihan, akhirnya aku mengangkat bocah yang bernama Rono Tikusilo itu menjadi murid sekaligus anak angkatku. Karena kemanapun kami melangkah, orang-orang selalu menghina
dan mengejek wajah muridku. Maka aku pun membawanya untuk menyepi di Gunung Sindoro ini. Selain agar dia bisa menjadi lebih fokus untuk mendalami semua ilmu yang akan aku turunkan. Namun ternyata aku luput pada satu hal tentang muridku. Semua rasa kasih sayangku padanya membuatku lupa bahwa ternyata dia masih menaruh kebencian dan bara api dendam yang begitu membara di dasar hatinya. Dia benci pada wajahnya sendiri yang cacat. Dia dendam kepada semua orang yang selalu mengejek cacat di wajahnya. Dia dendam kepada takdir dan nasibnya. Dia dendam kepada Sang Maha Pemberi hidup, karena mentakdirkan hidupnya amat menderita dengan wajah cacat, sampai ia tidak bisa membalaskan dendamnya karena pembunuh keluarganya sudah tewas semua di tanganku. Dia berhasil menutupi semuanya dengan berlagak seolah menjadi murid yang berbakti dan paham agama. Dia juga bertindak amat baik kepadaku, layaknya kepada orang tua kandungnya sendiri. Ternyata itu semua dia lakukan agar aku memberikannya 2 senjata pusakaku yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhurku. Kiai Suryo berhenti sejenak. Kemudian dia mengambil sebuah peti, lalu membukanya dan memperlihatkan isinya kepada Surodipo. Dia sangat menginginkan keris pusaka Kiai Guntur Geni ini dan mutiara setan. Sang Kiai kemudian melolos keris pusaka tersebut dan memperlihatkan wilahnya pada Surodipo. Sekonyong-konyong di luar terdengar suara angin deras berseroan yang teramat panas, sehingga seolah menimbulkan suara raungan setan. Keris berluk 7 berdapur sempono bungkem dengan pamor ceprit ini memang sangat luar biasa. Meskipun tidak dihiasi kinatah emas dan bentuknya tidak terlalu istimewa atau gagah, malah bahkan sangat sederhana, tetapi auranya sangat wingit luar biasa, sehingga menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Keris dengan bilah besi hitam kebiruan itu menghamparkan hawa yang sangat panas. Surodipo terkejut dibuatnya. Sekonyong-konyong nafasnya menjadi terasa sesak, tengkuknya terasa dingin dan berat. Sekujur tubuhnya keluarkan keringat dingin dan bulu kuduknya langsung berdiri menegang. Ia pun merinding ketakutan melihat aura atau taksu yang sangat luar biasa wingit dari keris yang teramat sakti tersebut. Sang Kiai kemudian kembali menyarungkan keris pusaka tersebut ke dalam warangkanya yang berupa warangka gayaman dari kayu cendana wangi. Sekonyong-konyong angin deras yang menimbulkan suara bak setan meraung yang terasa panas itu pun berhenti bertiup. Keadaan menjadi normal seperti sedia kala. Keris Kiai Guntur Geni ini adalah salah satu keris ciptaan Empu Supo Mandrangi pada masa Majapahit. Konon pada saat menempa wilah keris ini, Empu Supo banyak mendapat gangguan berupa hujan badai yang amat deras. Saat itulah tiba-tiba meledaklah petir-petir dahsyat yang saling bersahutan dan menyambar banyak pohon di sekitar Besalen, hingga pohon-pohon itu hangus terbakar oleh karena sambaran petir-petir tersebut. Maka Empu Supo memberinya nama Kanjeng Kiai Guntur Geni. Keris ini mempunyai daya tuah yang nyaris mirip dengan tuah keris Kiai Setan Kober, karena pada saat penempaannya Empu Supo banyak mendapat cobaan sehingga keris ini bersifat panas. Bedanya karena saat menempa keris ini
ilmu kawisesaan Empu Supo sudah lebih mantap berkat gemblengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka batin Empu Supo sudah lebih tenang dan mantap. Beliau tidak terganggu oleh segala godaan yang menghampirinya, sehingga keris ini masih bisa dikendalikan oleh orang yang hatinya bersih, berpikiran jernih, serta giat bertirakat dengan gentur mendekat pada Yang Maha Kuasa. Maka keris ini tidak boleh dipakai sembarangan, apalagi jatuh ke tangan orang yang mempunyai sifat pemarah dan hati jahat yang dipenuhi dendam dan kebencian seperti Kirono Tikusilo. Tutuk Sang Kiai. Setelah menyarungkan keris pusaka berluk 7 tersebut, Sang Kiai menghela nafas panjang. Wajahnya sangat muram mengingat kejadian belasan tahun silam. Hingga pada suatu malam, Rono Tikusilo yang sudah bersikap amat baik kepadaku menghidangkan minuman wedang untukku. Aku yang sangat menyayangi dan mempercayai muridku itu tidak menaruh curiga apa-apa dan meminum wedang itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Tapi ternyata setelah aku meminumnya, kepalaku langsung pusing, nafasku langsung sesak, sekujur tubuhku langsung lemah. Dengan pandangan mataku yang mulai mengabur, aku melihat Rono mengambil peti tempat aku menyimpan keris Kiai Guntur Geni. Rupanya ia hendak mencuri keris itu dan membawanya kabur. Namun beruntung, ternyata keris pusaka tersebut tidak berkenan memilih Rono menjadi tuannya. Rono terus berusaha memegang keris itu sambil mengerahkan seluruh tenaga luar dalamnya. Namun keris ini tetap menolaknya, sehingga Rono tidak bisa mengambil keris ini dari dalam peti itu. Namun Rono tidak kehilangan akal. Dia tetap bernafsu ingin memiliki keris pusaka ini. Dia pun kembali menutup peti ini dan hendak membawa pergi beserta petinya. Dengan seluruh sisa tenagaku, aku berhasil memberinya satu pukulan rajah penyangga langit dan merebut peti ini. Namun Rono masih selamat, karena selain ia memiliki tenaga dalam yang tinggi dan sudah mewarisi seluruh ilmuku, aku juga sedang terluka parah akibat racun dalam wedang itu. Dengan terluka parah, Rono kemudian melarikan diri dari hadapanku. Waktu pun terus bergulir. Beberapa tahun telah berlalu semenjak kepergian Rono dari hadapanku. Aku pun memutuskan untuk turun gunung untuk mengunjungi kerabat Selo yang sudah lama tidak aku temui. Ya, aku mengunjungi kakek dan ayahmu, juga Ki Pemanahan dan Ki Juru Mertani. Tapi di sepanjang perjalanan, aku mendengar berita-berita miring tentang sepak terjang Rono Tikusilo, mantan muridku. Begitu turun gunung, segala ilmu yang kuberikan padanya dipakainya untuk perbuatan jahat, maksiat. Dia membuat keonaran di mana-mana, menjadi kepala perampok, tukang peras, bahkan menculik perempuan-perempuan cantik dan merusak kehormatannya. Menurutku, kini umurnya sudah hampir setengah abad, sudah dekat ke liang kubur. Tapi ini sama sekali tidak memberikan keinsyafan pada dirinya. Kejahatannya akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi, sudah lewat dari takaran. Dia telah menjadi pemimpin kelompok perampok Kelelawar Hitam. Dalam melakukan semua aksinya, dia menutupi wajahnya dengan sebuah topeng berwajah setan, sehingga ia dijuluki si topeng setan dan si hantu kelelawar hitam. Ironis sekali, dia menjadi perampok dan pembunuh bayaran, sama seperti orang yang telah membantai keluarganya. Kiai Suryo menutup ceritanya
dengan nafas berat. Sementara Suradipa hanya diam tertunduk dan merenung. Ternyata pembantai keluarganya adalah kakak seperguruannya sendiri. Kiai Suryo lalu menatap Suradipa dengan tatapan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita hingga aku merasa yakin dan merasa berkewajiban untuk menurunkan seluruh ilmuku padamu, Suradipa. Nah, sekarang semuanya tentang Rono Tikusilo, si hantu kelelawar hitam alias si topeng setan sudah aku ceritakan. Seluruh ilmuku sudah aku turunkan padamu. Hari ini adalah hari yang penghabisan kau berada di sini, Suradipa. Suradipa terkejut mendengarnya. Guru, apakah guru hendak mengusir murid? Tanya Suradipa. Ia seolah baru teringat bahwa kini ia telah sebatang kara. Kedua orang tua dan adiknya sudah lama meninggal dunia. Kekasih hatinya Retno Jumini lenyap entah kemana dan entah pula bagaimana nasibnya. Hanya Kiai Suryo Alamlah yang ia anggap sebagai sanak keluarga sekaligus ayahnya. Kiai Suryo Alam menyeringai. Si kakek yang kesaktiannya sempat menggegerkan dunia persilatan puluhan tahun yang silam ini menatap Suradipa dengan tatapan yang sangat lembut, bagaikan tatapan seorang ayah kepada anaknya. Kau terkejut, Suradipa? Seyogianya kau tidak perlu terkejut. Di dunia ini selalu ada waktu bertemu, selalu ada waktu perpisahan. Waktu datang dan waktu pergi. Aku telah selesai dengan kewajibanku memberikan segala macam ilmu kepada kau, dan kau sudah selesai dengan kewajibanmu, yaitu menuntut dan mempelajari ilmu itu dariku. Suradipa, ingatlah hal ini. Hal seperti inilah yang mengingatkanmu untuk dapat bersikap ikhlas. Ikhlas menerima suatu perpisahan yang pasti akan terjadi. Suradipa mengangguk. Ia setuju dengan petuah dari gurunya itu, meskipun tetap ada rasa sakit di hatinya. Murid mengerti guru. Sang kiai mengelus-elus janggutnya, matanya menyipit memperhatikan muridnya itu. Suradipa, aku mempunyai tugas yang akan aku amanatkan kepadamu setelah kau turun gunung. Apa itu, guru? Insya Allah murid akan melaksanakannya dengan baik, jawab Suradipa yang sudah dapat menebak bahwa tugasnya ialah untuk mencari Ki Rono Tikusilo. Tugasmu adalah mengabdikan dirimu kepada para kerabat Selo di Mataram. Selain dahulu aku pernah berjanji pada Adi Pemanahan untuk menggembleng seorang murid untuk menggantikan diriku yang sudah uzur ini untuk mengabdi di Mataram. Kau juga berkewajiban untuk menggantikan tugas almarhum ayahmu sebagai kesatria Selo yang bertugas untuk mendampingi keluarga Ki Pemanahan. Di luar dugaan sang murid, ternyata tugasnya ialah mengabdi menjadi prajurit di Mataram. Namun Suradipa mengangguk. Ia paham dengan tugasnya untuk mengabdi di Mataram. Tapi bagaimana ia bisa mencari Ki Rono Tikusilo serta kelompok kelelawar hitam bila ia mengabdi menjadi prajurit Mataram? Suradipa, aku paham bahwa segera setelah kau turun gunung, kau ingin segera mencari kakak seperguruanmu untuk membalaskan dendammu. Tapi aku melarang kau melakukan perbuatan tersebut. Ingat itu. Suradipa terkejut mendengar ucapan gurunya tersebut. Apa maksud guru? Bukankah ia juga seorang murid yang durhaka bagi guru
karena membalas dendam itu perbuatan dosa muridku. Selain itu, apabila engkau menjadikan dendam sebagai tujuan hidup itu sangat berbahaya. Kau akan terus diperbudak oleh hawa nafsu untuk membalas dendam selama hidupmu sampai kau berhasil membalaskan dendammu. Kalau kau berhasil, maka setelah balas dendam, kau tidak punya tujuan hidup apa-apa lagi. Kau akan terlunta-lunta menjalani seluruh sisa waktumu di dunia ini tanpa bergairah untuk melakukan apa-apa lagi. Sedangkan kalau kau gagal membalaskan dendammu, tentunya kau akan mati dalam keadaan terus membawa dendammu ke alam akhirat. Gusti Allah tidak akan pernah mengampuni umatnya yang meninggalkan dunia fana ini dengan masih membawa dendam ataupun kebencian. Camkan itu muridku. Suradipa mengangguk lemas, sedangkan gurunya tersenyum misterius menatap muridnya tersebut. Tapi insya Allah kau akan bertemu dengan Kirono Tikusilo setelah kau mengabdi di Mataram. Dan saat menjalankan tugasmu sebagai prajurit Mataram, yakinlah kau bisa menghadapi Kirono Tikusilo pada saat kau menjalankan tugasmu sebagai seorang prajurit, bukan pada saat kau hendak membalas dendam kepadanya. Jelas Kiai Suryo penuh selaksa makna sambil menepuk lembut bahu muridnya. Entah mengapa tepukan di bahunya dari gurunya tersebut membuat hati Suradipa menjadi sejuk. Kini ia paham dengan maksud gurunya. Suradipa, tugasmu untuk mengabdi di Mataram akan sangat berat. Kau harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Lanjut si orang tua. Kiai Suryo menutup matanya sebentar, seolah sedang merenungi apa yang sedang terjadi di dunia luar yang jauh dari kesunyian di puncak Gunung Sindoro ini. Teringatlah ia pada Ki Pemanahan, Ki Juru Mertani, Danang Sutawijoyo yang sekarang bergelar Panembahan Senopati, beserta seluruh kerabat Selo yang sedang dengan giatnya membangun tanah perdikan Mataram. Aku melihat ada gejala yang kurang menyenangkan bakal terjadi, terutama kalau kecemburuan Pajang terhadap kemajuan Mataram terus-menerus ditanam sampai tumbuh subur. Ucapnya. Apakah kekuatan Mataram sudah menyamai Pajang, Guru? Tanya Suradipa. Kiai Suryo tertawa kecil mendengar pertanyaan dari muridnya tersebut. Mataram itu hanya sebuah perdukuhan kecil, tapi menurut penglihatanku, dia menyimpan kekuatan yang sampai sekarang masih tersembunyi. Kekuatan apa, Guru? Tanya Suradipa yang sangat penasaran, karena dulu dari almarhum ayahnya ia mendengar cerita bahwa Sunan Giriprapen pernah mengeluarkan satu wirya tuya bahwa kelak di Mataram akan terbit matahari perkasa yang bersinar sangat terang. Bahkan sinarnya akan meredupkan matahari di Pajang dan akan bersinar terik ke seluruh tanah Jawa. Wibawa, jawab Kiai Suryo Alam dengan menyiratkan penuh kebanggaan. Pengaruh dan kecerdasan yang memancar dari wajah Angger Senopati, putra sulung Adi Pemanahan. Lanjut Kiai Suryo. Orang tua ini kemudian meneguk wedang yang dibuatkan muridnya, kemudian melanjutkan ceritanya. Aku tidak mengatakan bahwa pemerintahan Pajang telah kehilangan kewibawaannya atau wahyu keraton seolah-olah mau pindah ke Mataram. Sama sekali tidak. Tapi kalau kekuatan yang tersembunyi tadi sudah mulai muncul, maka bukan tidak mungkin semua adipati dan demang yang ada di bumi Pajang ini bisa berpaling ke Mataram.
Jika hal itu terjadi, peperangan pasti tidak bisa dihindari. Ini memang sulit, tapi itulah tugasmu untuk selalu membela Mataram dari siapapun yang mengganggu Mataram. Suradipa mengangguk takzim pada perintah gurunya tersebut. Tapi kuharap tidak akan terjadi apa-apa, sebab sekecil apapun peperangan itu selalu akan menyengsarakan rakyat. Pungkas Kiai Suryo, orang tua sakti penunggu puncak Gunung Sindoro ini, kemudian meneguk lagi wedangnya sampai habis. Dalam hatinya ia terharu sekali karena mungkin kali inilah ia bisa menikmati wedang buatan muridnya dan melihat sosok muridnya yang tampan lagi gagah tersebut. Setelah menghela nafas, kemudian ia mengambil peti yang berisi keris Kiai Guntur Geni dan mengajak Suradipa keluar. Angger Suradipa, coba kau lemparkan batu itu ke atas, perintah Kiai Suryo sambil menunjuk sebongkah batu raksasa sebesar pelukan dada orang dewasa. Suradipa mengangguk, kemudian dengan tenaga dalamnya ia lemparkan batu raksasa tersebut ke angkasa. Kiai Suryo langsung menghunus keris Kiai Guntur Geni dan menyabetkannya ke udara. Sebuah petir raksasa berwarna biru yang teramat panas keluar dari keris dan menyambar batu raksasa tersebut. Blar! Batu raksasa itu hancur dan luar biasanya. Kepingan atau serpihan batu tersebut terus hancur sampai menjadi abu. Itulah kehebatan keris Kiai Guntur Geni yang dapat menghancurkan suatu benda secara terus-menerus sampai menjadi abu. Suradipa terkesima melihat kehebatan keris pusaka milik gurunya tersebut. Pantaslah Rono Tikusilo sangat bernafsu menginginkan keris pusaka tersebut. Nah, Suradipa muridku, ambillah keris ini sebagai ageman dan piandel untuk menjalankan tugasmu. Tapi ingatlah untuk tidak sembarangan menggunakannya, karena seperti yang kau lihat tadi, bagaimana berbahayanya keris ini. Kau baru boleh menggunakannya jika nyawamu benar-benar dalam bahaya atau terdesak, ucap Kiai Suryo sambil memberikan keris pusaka Kiai Guntur Geni setelah menyarungkannya ke dalam warangkanya yang terbuat dari kayu cendana wangi yang sangat tua. Suradipa pun berlutut dan menerimanya. Ingatlah juga bahwa salah satu syarat untuk dapat memiliki keris ini adalah memiliki ajian rajah penyangga langit yang berinti es atau berhawa dingin, karena keris ini berhawa sangat panas. Jadi tidak sembarangan orang yang dapat memilikinya. Kau pun harus berhati-hati dan harus getol untuk berpuasa dan bertirakat agar hawa panas dari keris ini tidak menguasaimu. Baik guru, jawab Suradipa. Dalam hatinya, sang murid berpikir bahwa nama gelar pada keris Kanjeng Kiai Guntur Geni ini sangat ironis, paradoks, sangat berlawanan dengan bentuk dapurnya. Bagaimana tidak, keris ini bergelar Kanjeng Kiai Guntur Geni, namun dapurnya bernama Sempono Bungkem Luk 7 dengan pamor ceprit mirip khas Mojopahit. Dapur keris yang filosofinya adalah membungkam lawan dengan cara sang pemilik tidak terlalu banyak bicara hal yang tidak penting, namun ketika berbicara harus mengandung kepastian berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ia akan mampu membungkam lawan bicaranya. Di lain pihak, gelarnya adalah Guntur Geni, yang pada waktu itu adalah sebutan untuk meriam bagi orang Jawa,
dan ambillah ini juga." Kiai Suryo memberikan sebuah seruling bambu pada Suradipa. Seruling itu milik Ronotikusilo yang dia tinggalkan di dekat mayat ayahmu setelah ayahmu meninggal. Kelak saat kau bertemu dengan Rono, kembalikanlah seruling ini pada saat yang kau anggap tepat kepadanya." "Baik, Guru," jawab Suradipa sambil menerima seruling bambu tersebut dengan perasaan aneh, karena selama ini dia sering memainkan seruling tersebut tanpa mengetahui bahwa ternyata itu adalah seruling milik Kirono. "Nah, sekarang berangkatlah ke Mataram. Sampaikan juga salamku pada Ki Juru Mertani dan Angger Senopati," ucap Kiai Suryo yang tiba-tiba berubah menjadi lemas. Wajahnya nampak sangat pucat. Suradipa terkejut melihat wajah gurunya yang nampak sangat pucat dan lemas tersebut. "Guru," ucap Suradipa sambil menangkap tubuh gurunya yang tiba-tiba nyaris ambruk jika tidak ditangkap oleh Suradipa. "Aku hanya sangat letih, muridku. Sepertinya telah tiba waktunya bagiku untuk beristirahat. Aku lega karena telah menemukan dan menggembleng penggantiku. Aku lega telah menyelesaikan tugasku," ucap Ki Suryo. "Guru," lirih Suradipa, "waktunya sudah tiba. Aku yang tua ini akan mengalah, mengikhlaskan tempatku di dunia fana ini untuk yang lebih muda," pungkas Kiai Suryo dengan lemas, yang kemudian ia tutup dengan ucapan 2 kalimat syahadat sambil dibimbing oleh Suradipa. Setelah itu Suradipa pun menguburkan jenazah sang kiai di samping gubuknya yang sederhana.